Salam jumpa pemirsa, 5 menit belajar hukum bersama saya, Charles Sihombing. Seperti saya sudah sampaikan pada video terdahulu yang sebelum ini, bahwa saya akan atau kita akan membahas upaya paksa. Upaya paksa ini tidak dijelaskan apa definisinya di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tetapi yang ditulis di sana, yang dijelaskan hanya ada jenis-jenisnya, yaitu pertama, penangkapan, kedua, penahanan, ketiga, penggeledahan, yang keempat, penyitaan. Semua ini bertujuan untuk melaksanakan perintah undang-undang. Jadi yang melakukan upaya paksa ini adalah penyidik atas perintah undang-undang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam adagium hukum dikatakan bahwa pan rehwege nieting null and void. Artinya, kalau satu pelaksanaan undang-undang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang juga, maka pelaksanaannya harus batal demi undang-undang. Atau saya ganti. Pelaksanaan hukum jika tidak dilakukan berdasarkan hukum, maka pelaksanaan tersebut gugur demi hukum. Itu sebabnya semua tindakan yang dilakukan dalam upaya paksa harus berdasarkan undang-undang. Kita bahas satu demi satu. Penangkapan. Penangkapan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengekang sementara waktu orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dengan bukti permulaan. Jadi kriterianya harus ada bukti permulaan. Bukti permulaan itu apa? Kita kembali kepada alat bukti. Minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang kita sudah jelaskan terdahulu bisa menjelaskan bahwa orang ini diduga telah melakukan peristiwa pidana. Itu dasarnya. Yang kedua, penahanan. Penahanan itu bisa dilakukan oleh penyidik sama untuk kepentingannya tadi. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pemeriksaan. Yang kedua, untuk tidak merubah atau mengurangi barang bukti atau alat bukti. Yang ketiga, untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sekarang, di mana penahanannya? Penahanan itu ada yang ditahan di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, ada yang tahanan rumah, ada yang tahanan kota. Semua ini dilakukan untuk kepentingan hukum dan berdasarkan hukum. Yang ketiga, penggeledahan. Penggeledahan ini ada 2 macam. Ada penggeledahan terhadap badan, ada penggeledahan terhadap rumah atau ruangan. Penggeledahan terhadap badan dilakukan untuk memeriksa setiap orang. Siapa tahu atau barangkali ada di dalam tubuhnya, di dalam sakunya, di dalam apanya, barang sesuatu yang mungkin atau diduga bisa dipakai atau merupakan hasil dari kejahatan. Pada penggeledahan ruangan itu juga dilakukan sama. Mungkin akan menemukan barang atau bisa menangkap orang. Semua dalam koridor hukum. Yang terakhir adalah penyitaan. Penyitaan barang itu ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kayak motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu barang bergerak. Terus ada barang tidak bergerak. Misalnya kayak ya seperti surat-surat, seperti akta-akta, atau mungkin barang-barang lain yang tidak bergerak. Jadi semua barang-barang ini, inilah yang disebut dengan barang bukti. Pertanyaannya, apa itu barang bukti?
Barang bukti akan saya jelaskan di dalam video berikutnya. Maka saya akhiri sampai di sini. Kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan nanti dipertanyakan. Setidak-tidaknya saya akan menjawab melalui kolom komen atau melalui video. Bagi para mahasiswa yang sedang belajar hukum acara pidana, saya harap ini bisa bermanfaat sebagai pembanding. Dan bagi teman-teman yang sudah lama tidak belajar hukum acara pidana, penyegaran. Bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah mendengar, setidak-tidaknya pernah mendengar dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa.